Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita kembali malam hari ini membahas salah satu bab di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bab yang akan kita bahas malam hari ini adalah bab yang sering juga dibahas oleh para mubalik dan asatidz dalam rangka mengingat-ingatkan kepada kita kembali berkaitan dengan apa yang sering kita hadiri, yaitu walimah. Ya, walimah. Tentu tidak asing lagi istilah walimah. Maka di kitab Bulughul Maram ini ada satu bab namanya babul walimah. Khusus babnya itu, babul walimah. Apa itu yang dimaksud dengan walimah? Orang menganggap walimah itu artinya pernikahan, padahal walimah itu bukan pernikahan. Walimah itu artinya adalah to'amul urs, makanan yang dihidangkan saat pernikahan, itu namanya walimah. Jadi walimah itu makanan. Indak baraleknya dong, ya. Yang baraleknya urs, ain ro sin. Jadi walimatul urs, makanan yang dihidangkan saat pernikahan itu disebut walimah.
Ya, itu perlu dipahami oleh Bapak Ibu kembali ya istilah ini. Tapi penggunaan walimah ini berkembang dia. Contoh umpamanya di awak kalau anak basunek atau cucu basunek kan undang orang untuk makan. Dek pakai makan bagi lo namo di mukonya walimatul khitan. Di zaman Nabi tidak ada itu. Ya. Tapi sekarang ada Pak walimatul khitan. Jadi anak atau cucu basunek diundang orang makan. Ada lagi namanya walimatul wakiroh, naik rumah. Hanya kalau naik rumah kan diundang dia orang Pak. Pakai makan-makan. Kalau di mazhab Syafi'i ini ditekankan ini. Naik rumah baru tuh mau undang orang tuh ditekankan sekali itu Pak. Ya. Mungkin boleh jadi dimaknai harus lah gitu ya. Ya supaya kita kenal dengan orang kiri kanan, bersilaturahim. Logikanya kan dia model itu nabu. Awak baru masuk rumah baru, gua ada kan diundang tetangga kiri kanan, ya kan? Nah, pakai makan dia. Maka disebut walimatul wakiroh. Cuman saya pernah bertanya dulu ke tuan rumah, karena katanya Ustadz awak pakai azan dulu sih. Pakai azan lah ya. Ya sekali saya pernah menghadiri walimatul wakiroh ini Bapak Ibu pakai azan loh. Nah, jadi diawali dengan azan. Ada yang azan di rumah tuh Baik pun. Pakai azan loh. Orang azan di masjid kan itu, di rumah. Karena katanya tradisi dari orang-orang tuanya memang pakai azan dulu Pak. Setelah itu Ustadz sholat berjamaah wak di rumah aja. Sholat berjamaah saja dah ke. Jadi memang ada sesuatu yang saya sendiri masih bertanya kok harus azan pula di rumah. Ya kan? Boleh lari setan kena. Kenapa harus sholat berjamaah pula di rumah gitu kan? Ini ada satu-satu mungkin ya. Masing-masing daerah tuh punya tradisi masing-masing. Ya, maka itu disebut walimatul wakiroh. Kalau akikah kan pakai makan-makan juga itu. Akikah. Ya, anak cucu akikah. Makan deh. Maka dikasih pula di depannya nama walimatul akikah. Pokok walimah saja. Ya, asalkan ada acara makan-makan walimah. Nah, ya itu istilah walimah. Ya, cuman yang perlu dipahami ada yang mengundang itu walimatul urs pakai SY dia. Salah itu. Dia walimatul urs, koma di atas kemudian U, R dan S saja dia. Urs. Nah, di kawan kok pakai SY, urus. Salah itu. Ya. Nah, itu perlu dipahami gitu ya. Istilah ini gitu. Walimatul urs, ya. Nah, jadi walimah itu Bapak Ibu sekali lagi to'amul urs. Makanan yang dihidangkan saat pernikahan itu disebut walimah. Cuman sekali lagi orang mengecek kan pai walimah wak. Walimah itu nyokecean beraleknya kok. Enggak, makanan itu yang walimah. Nah, ini perlu dipahami sekali lagi. Nah, ada beberapa hadis yang akan kita bahas, tidak semuanya. Pertama hadis 1067. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athar sufrah. Nabi melihat pada Abdurrahman bin Auf itu ada sesuatu bekas yang berwarna kuning. Faqala, lalu Nabi berkata, "Ma hadza? Ini apa yang berwarna kuning ini apa?" kan gitu. Maka dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, "Inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatim min dhahab." Sesungguhnya aku menikahi seorang perempuan dengan mas kawin yang berbentuk biji emas. Nah, dari biji emas. Jadi mas kawinnya itu makanya nampak berwarna kuning dia. Maka dijawab oleh Abdurrahman bin Auf. Faqala, lalu Nabi berkata, "Fabarakallahu laka."
berkah Allah bagimu. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau pai barale, nah ini jangan lupa mendoakan kedua mempelai supaya diberkahi Allah. Tidak foto-foto saja. Naik ke pentas itu foto. Doa ini yang diperlukan nih Bapak Ibu. Kok sampai kini lah berpuluh-puluh kali pai barale tidak apa-apa doa untuk kedua mempelai. Lah berpuluh-puluh kali barale, nan doa tu dak jua apa? Akan dia apa? Ya ndak apa. Ya. Cobalah kalau ya apa Ibu, apa doanya kok ya? Akan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin, itu doanya. Ya. Jadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ujungnya kan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kan itu doanya itu. Ya. Antrian enggak tanggung panjang udah. Dan doa ada dibaca-baca kan itu. Ya kalau kita mencoba Bapak Ibu pas salaman Jumarapula itu dibaca, Pak. Memang agak membutuhkan waktu sedikit, tapi tidak lama. Doanya kasih kata barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kok agak berbeda dari yang lain macam itu kecek Marapulai. Jadi cukup salaman sama Marapulai, Pak. Anak-anak daro udah usah diawai-awai tangannya. Kan kawanku anak-anak daro nyawainya tangannya deh. Usah diawai-awai tangan anak daro. Jadi kalau pai barale itu Pak, cukup Marapulai. Nak daro dosa. Ini kan dalam rangka menjaga. Tapi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau orang tua yang menyalami, ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau samudo-mudo ambo Pak Ipul gitu ya. Cukui lah Marapulai. Dan anak daro kok jangan diawai ya tangan. Kok tagih nak mawe tangan anak daro ya. Kita takut dengan sebuah hadis Nabi bahwasanya ya kepala seseorang ditusuk pakai jarum yang terbuat dari besi. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu yang takut ya. Itu yang takut, Pak. Makanya ibu-ibu muda, kalau bersalaman cukup juga anak daronan Marapulai jadi awai tangan. Iko ibu-ibu muda tagih kade Marapulai gagal loh. Kan itu. Nggak usah diawai-awai tangan Marapulai itu, Bu. Ibu muda ya. Jadi ibu-ibu yang sudah berusia enggak apa-apa, lanjutkan karena memang ada pendapat enggak masalah. Pindah mudu-mudu. Ya tagih nak bersalaman saya. Ya. Ini dalam rangka menjaga. Memang sekarang Bapak Ibu kan ada perbedaan pendapat tuh. Ada yang menikahkan anaknya itu sekarang sudah dikasih tabir. Seperti di UPI itu ada fasilitas. Kalau memang keinginan dari tuan rumah dipisah, maka akan ada tabir, Pak. Padusi laki-laki. Ibu jo suami tibo, anan suami kemari dan ibu kemari. Tak bisa macam-macam, Bu. Walaupun ibu laki bini. Kemari. Kau Marapulai sih kau. Kau nak daro sih kau. Jadi perempuan di sebelah, laki-laki sebelah, Pak. Tidak ada campur-campur. Habis kau bilang masuk orang rumah le Ustaz, keluar. Pas di luar sebut lo le kan itu. Itu di UPI sudah ada fasilitas. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin seperti itu ada tuh, silakan. Itu tidak campur-campur. Ya. Tapi pendapat sebagian ulama memasang tabir ini tidak wajib. Tidak wajib. Karena ada seorang sahabat mengundang Nabi, ya ketika dia menikah, mengundang Nabi dan sahabat yang lain datang. Sementara yang menghidangkan makanan itu istrinya. Berarti kan tidak ada masalah. Ya. Jadi istri dari yang menikah itu Pak, ini nama hidangan makanan untuk Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga pendapat sebagian ulama pakai tabir itu tidak wajib. Tapi memang tetap harus menjaga supaya tidak ada ikhtilat yang jatuh kepada haram. Artinya bercampur baur yang membuat haram dia, Pak. Berdosa gitu kan. Itu yang perlu dijaga. Tapi kalau tadi batu-batu dipisah mantap banget tuh. Ambo bahkan punya keinginan suatu saat model itu loh, Pak. Dalih lo aman lo kan itu. Tapi kalau enggak, ya tentu harus bisa menjaga gitu.
Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada doa. Fabarakallahu laka, maka berkah Allah untukmu. Tapi itu yang dibahas ulama Bapak Ibu. Ini kan menikah ini kan ibadah, ada doa Pak. Tapi di tampe acara beralek kok, orgennya artisnya ndak lo tangguang lo Sarawa sampai kateh. Baju terbuka, goyang ndak tangguang lo Pak goyangnya dah. Tentu mental doa, oh jadi itu mental doa ada Bu. Doa dibaca jo, artis seksi bagoyang jo, atuh ndak basobok ya dah. Adi mah basoboknya tuh. Balawannya mantul doa tadi itu gara-gara artis seksi wah. Artis seksi. Ande, ambo pernah mencari adonan makan Pak pas lo di muka panggung, artis seksi dari mulai awal makan menunduk siapa tuh. Ya bah, kamu model kok artis seksi loh. Atuh model kok. Meja dan kosong di situ loh nya. Onde ibu mau mencari apa tuh di kos. Iya kan? Kan ada itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu mungkin pertimbangan ke depan. Karena ini kan menikah ini ibadah, ada doa, maka ya berhati-hatilah dalam mendatangkan penyanyi-penyanyi gitu kan. Tapi kemarin saya menghadiri sebuah pernikahan bagus, jadi pakai nasyid Al-Hijrah, nyaman kok mendangannya. Dak tungtang. Kalau yang kare-kare itu mau tajo kawan sebelah saya bisa. Jurang rumah saya mau tak bisa lah. Terpaksa anu bisa sampai abi. Ya baka mau tak mah. Karih Pak. Tapi kemarin saya menghadiri nasyid Pak Ipul, dia nyaman, makan lama gitu ya. Artisnya sopan kan laki-laki semua nasyid itu artis itu Pak. Kemudian mau tajo kawan sebelah lasuh mendangannya, nyaman Pak. Ya kan? Nah, itu pertimbangan Ibu besok kalau kamu memparalel anak atau cucu kasih masukan ke keluarga besar tuh. Nah, ya kan? Supaya pernikahan itu berkah, doa dari orang masuk. Itu. Ya. Bu pernah lo dulu basobok Bapak Ibu nan artis kok. Jonan punya organ di kampung Pak Ipul. Minta lo minum. Ndak minum air putih ada Bu, minum. Minta minum lo ya. Alah membuat berang tuan rumah sana. Kan minta minum lo ya. Aduh. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini balik lagi kan Nabi berkata fabarakallahu laka. Jadi keberkahan untukmu karena kamu sudah menikah. Lalu kemudian aulim walau bisyatin. Adakanlah hidangan walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi aulim mengadakan jamuan makan itu secara tidak langsung sudah memberitahu itu. Karena sunnahnya itu kalau orang menikah kan beritahulah, a'linun nikah. Beritahu pernikahan itu. Adakan di masjid. Kemudian pukullah rebana. Kan itu Pak. Sunnahnya ya. Jadi mengundang orang makan itu memberitahu. Makanya nikah siri itu jadi masalah karena nikah siri itu disembunyikan. Ya, nikah menyuruh-nyuruh. Ya, sehingga pendapat ulama seperti Imam Az-Zuhri, apa kata beliau? Lengkap pun syarat dan rukun nikahnya. Kalau tidak diberitahu kepada orang banyak, pisahkan saja marpulai jangan darur. Itu pendapat Imam Az-Zuhri Pak. Tapi pendapat mayoritas ulama memberitahu itu mustahab, disukai. Sebab kalau tidak dia tahu, Bu, tiba-tiba lah berdua usah naik sepeda motor, akhirnya orang sebelah. Hah, berdua sama aja. Tentu orang berburuk sangko juga Pak. Padahal ini lama nikah, cuman tidak dia tahu. Nah, ya kan? Iya kalau dia tahu awak lah nikah kedua Ustaz. Ya tak peduli dong kan nikah kedua ketiga. Yang penting dia tahu. Ya. Ada pemberitahuan, tak perlu ramai-ramai, yang penting tahu. Itu yang aulim. Ya. Walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Jadi sebenarnya Bapak Ibu baralek kok dak lo perlu modal gadang-gadang bana. Awak nan membuat modal jadi gadang. Coba bayangkan Pak. Kan tidak sulit syariat Islam. Dengan seekor kambing saja umumkan pernikahan, adakan walimah.
Kok ada orang gaek lah 3 tahun itu saya jawab taruh mawak ke menikah. Tunggu dulu nak ama kumpuan modal lu. Ambo tanya ke ibu bara modal beralek kok 3 tahun alun juta kumpul-kumpul bara lah modal. Tanya ayo anak. Anak lah pengen menikah kok Pak, tapi gaek menyabui alun cukup modal. Bara modal beralek. Karena hari ini memang itu yang terjadi Bapak Ibu. Bukan lagi hanya sebatas menjalankan syariat, tapi sepertinya ada perlombaan. Bermegah-megahan itu yang terjadi hari ini Pak. Tak mau kalahnya tetangga sebelah, sudah batang barale ya, gadang tendanya. Itu ampe sambanya, halah saduenya sabui. Masa awak kalah lo di tetangga sebelah, awak pegawai, baduanya seorang pegawai. Halah, berarti kan ada keinginan berlomba-lomba hari ini Pak. Itu yang terjadi hari ini. Coba kita baca hadis 1072 Bapak Ibu. Ya. Wa man samma'a samma Allahu bih. Siapa yang mengadakan walimah dengan niat mendapatkan pujian dari orang, Allah akan buka keburukannya nanti di hari kiamat. Itu namanya sum'ah. Makanya Bapak Ibu kalau barale jangan punya niat untuk berbangga-bangga, jangan. Jangan untuk berlomba-lomba seolah-olah kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Itu namanya sum'ah. Tak boleh. Niatkan saja semata-mata karena Allah. Tapi kan yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Berlomba-lomba wah. Ya, makanya wajarnya menjawab ke anaknya, tunggu dulu nak, lencukui modal mama lah. Ini modalnya juga gadang. Kalau dihitung-hitung ya 80 juta. Mendekati angka 100 juta. Apalagi di gedung. Oh kalau di gedung jadi sabit lah. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam sebenarnya tidak sulit Pak. Aulim walau bisyatin. Adakan jamuan makan dalam pernikahan walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Sederhana saja Pak. Ya, itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk ke hadis 1068. Di hadis 1068 Nabi bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hadiri undangan itu. Ada 3 pendapat ulama. Pertama wajib. Yang mengambil pendapat wajib ini berdasarkan hadis Nabi. Wa man lam yujibid da'wah faqad asallah wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangan berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Pendapat pertama mengatakan wajib. Tapi pendapat kedua, menghadiri walimah itu sunnah. Pendapat ketiga bahkan menghadiri walimah disebut fardu kifayah. Asalkanlah ada nanti boleh tuh. Jadi perbedaan pendapat. Jadi kalau diundang walimah itu yang wajib tuh menghadiri. Bawa amplop Bu, tidak wajib. Nah, cobalah Ibu, sejak bila orang bawa amplop kalau beralih? Ya, membawa amplop beralih tidak wajib. Yang wajib itu menghadiri. Cuman kalau hadir beralih indak memasukkan amplop, tuan rumah panjang caliaknya. Barampe nanti Bu ndak ada nama masukan cialah aja dah. Barampe. Ini perhatian orang nanti Bu. Tak ada masuk ya. Makan saja aja. Amplop ndak masuk. Ya. Jadi kalau ibu mau undang orang Bu, yang wajib bagi orang yang ibu undang tuh menghadiri undangan ibu, itu yang wajib. Persoalan ngasih amplop itu ndak wajib. Kalau dia ngasih berarti itu hadiah. Kan ini ada pula pertanyaan, Ustadz harus diberi nama atau tidak? Ya itu terserah ibu, kadang namu jadi kaindak ndak baba kan itu. Cuman ada lo kawan konan cadia tibonya isi 20.000 dak nyagi namu, do tibo 50.000 nyagi namu itu. Nah, berarti istiqomah tuh. Jadi kalau 20.000 ndak usah ge namu malu aja. Tapi kalau 50.000 ayah ge namu. Nah, itu balo cerita ibu. Sebenarnya Bapak Ibu kan begini, tujuan hadiah itu apa? Kan mendatangkan rasa cinta, ya kan?
tahadau tahabbau, saling memberi hadiahlah kalian, dengan sebab itu ada rasa cinta. Kalau magi hadiah tuh Pak Ipul, umpamanya ambo bagi hadiah Pak Ipul, berarti Pak Ipul tahu kan ambonan magi hadiah, sehingga muncullah rasa cinta antara Pak Ipul Jambo, persaudaraan. Nah, makanya ketika amplop itu dikasih nama, sebenarnya supaya ikatan tuh jelas bahwa yang ngasih amplop ini saya, sehingga kecek Pak Ipul, Pak Ismet, ya magi hadiah kawa, maka muncul ikatan. Kalau tidak diajar nama nggak caranya? Silakan balik lagi, kalau Bapak Ibu tidak mau ngasih nama silakan. Tapi mengasih nama bukan pula bermakna ria. Memberi nama itu supaya jelas saya yang memberi hadiah, supaya ada ikatan. Nah, cuman kan acok mau sampaian, kok isi kurang jangan mendongkol ibu. Kok beko kan? Kerajo lain dosen isi 30.000. Rumah lain bertingkek 25.000, lama banget. Nah, itu tidak boleh. Dia mau berapapun yang dikasih orang itu namanya hadiah. Ya, mengikat kita supaya ada rasa cinta, kan begitu sebenarnya. Tapi tidak wajib ya. Tidak wajib. Kalau dulu ambo danga ada Pak Datuk tuh mengecek, kalau dulu Ustadz memang tidak piti dong. Ada kain, dah itu Bu. Alai piring, alai. Nah, cuman setelah itu piring kalau terlalu banyak unggu di rumah batuli lah, tidak menerima cendera mata kan itu. Nah, jadi diuangkan saja. Cuman orang dulu ambo danga pitih itu diinfakkan ke Mas Haji. Itu lo luar biasanya dulu Pak Saf, ambo danga gitu. Jadi ini tidak menerima piring, tidak menerima kain, sehingga orang kemudian bertukar menjadi uang, tapi uang itu diinfakkannya ke masjid dulu. Kini kan tidak Pak, memang untuk tuan rumah. Kalau dulu kan ke Mas Haji, kini ke tuan rumah. Ya tidak salah, boleh. Artinya kalau walimatul urs itu boleh kita menerima hadiah. Cuman walimatul akikah tidak boleh. Iku akikah nyobuin lo rumah adat di rumah. Tidak boleh. Kalau akikah tidak boleh menerima kawan tuh kan nyobuin lo. Nyepas samun lo akikah kau juga balik. Pakai lo rumah adat. Akikah tidak ada Bu. Kalau walimatul urs masih boleh, pendapat ulama silakan gitu. Nah, tapi balik lagi, kewajiban itu adalah menghadiri, tidak membawa amplop. Tapi kalau membawa amplop ya silakan. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kemudian di hadis selanjutnya masih di 1069 tadi itu, syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayya'baha. Ini apa artinya? Seburuk-buruk walimah itu Pak, yang hanya mengundang orang-orang kaya saja, tapi tidak mengundang orang-orang miskin. Ya, sebab kan ada loh orang yang ambo sampaikan kepada Bapak Ibu, sengaja tidak diundang orang bangse kok Pak. Sebab orang bangse kok amplop sakete makan banyak. Nah, itu cerita. Ya, sebab kan jarang makan lama aja. Padahal ambo sampaikan berapa berkahnya mengundang orang miskin itu Bapak Ibu. Mencari makannya lama tuh rasul lapeh wak Pak. Sanang awak. Cari orang kaya kalau makan seketek tinggal, seketek tinggal, seketek tinggal, banyak tinggal daripada makan. Ini lah pas saya makan lama. Coba cari orang-orang yang jarang makan tuh. Dia yobadah Bu. Sero mencari. Maka ada berkah di situ. Jangan pernah meninggalkan orang miskin. Undanglah mereka supaya acara berkah. Ada cek lah Bapak Ibu kalau beralek. Kenapa sekarang ada tampek beralek di gedung tuh Pak pakai ruang VIP? Bakok pakai ruang VIP itu untuk siar ruang VIP itu. Kalau ambo tiba boleh bisa masuk ruang VIP. Enggak jadi berarti ruang VIP untuk siar Bu. Menurut Ibu kan pernah beralek ke gedung. Kan ada ruang VIP tuh. Oh pejabat ya. Berarti kalau tidak pejabat tuh tidak bisa ada. Rupanya sampai sore Bu, tidak ada tiba-tiba pejabat udah. Entah untuk gaya-gaya tuh, ya iya, dicari sampai sore Pak, tidak ada tiba. Tuan rumah sih cari. Ya. Ada satu hal yang saya melihat Bapak Ibu pakai ruang VIP kok Pak. Tamu kok Pak, lah tagak macik piring. Kursi lah penuh sudah Pak. Di ruang VIP itu kosong, tapi tidak boleh masuk ada. Apakah tidak menghormati tamu tuan rumah?
Suruh Rasulullah masuk ke ruang VIP. Cuman ada yang mengecek, itu jangan, itu ruang VIP. Coba bayangkan, di mana letak memuliakan tamu? Ruang VIP kosong tuh, orang tagak pak, indahnya persilakan masuk ke ruang VIP karena katanya itu untuk tamu VIP. Nah, coba bayangkan di bapak ibu itu kalau menurut hemat saya kurang tepat itu bapak ibu. Ya kan, aduh kursi pak, tapi tidak bersama masuk. Ada satu lagi yang saya lihat, buah-buahan di ruang VIP tuh berbeda aja yang di luar. Sehingga ada anak orang di luar nyut calik ke dalam, mah itu ada anggur di dalam akeci amma, itu udah untuk awak tuh doh. Tuh ruang VIP aja. Lah, tercaguk-caguk sana dari luar mencari anggur. Anggur kok di ruang VIP. Beda buahnya pak, ruang VIP jadi yang di luar kok. Ya. Jadi bapak ibu zaman di rahmat besok kalau barale anak cucu jangan pakai ruang-ruang VIP tuh lah. Enggak usah pakai ruang VIP tuh pak. Ruang lapis deh. Tapi ruang keluarga enggak apa-apa. Nah, pokoknya ada satu agak beberapa meja pak, itu untuk keluarga karena keluarga kan yuk panik dari malam kalau standby pagi untuk keluarga. Tapi kalau VIP ini kurang pas pula, seolah-olah berbeda. Nan di VIP kok aku istimewa kok tamu. Nah, nan di luar VIP kok tamu biasa-biasa. Nah, jadi kesannya tidak bagus. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan kepada bapak ibu. Ini berkaitan dengan hadis Nabi tadi, jangan sampai pula kemudian ada bahasa tidak menghormati tamu. Itu yang perlu dipahami. Kemudian lanjut di hadis 1070. Ini pilihan pak. Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Jadi kalau bapak ibu diundang walimah sedang berpuasa sunnah, maka yang utama adalah tidak membukakan. Sambung saja. Karena hadis yang pertama ini menyebutkan lanjutkan saja puasa itu. Berarti melanjutkan puasa saat kita menghadiri walimah itu lebih utama daripada membukakan. Walaupun membukakan boleh. Namun kan puasa sunnah, terserah mau dilanjutkan atau dibukakan. Tapi hadis Nabi ini berbicara melanjutkan puasa itu lebih utama daripada membukakan. Tapi hadir tetap. Kenapa? Karena ketika hadir kita kan mendoakan. Doa tadi itu, tapi awak tidak makan, awak langsung saja pulang. Nah, kan gitu. Lebih utama deh pak untuk melanjutkan puasa. Kalau memang pas sedang puasa. Ya. Kemudian di hadis 1077, ya, wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, aku tidak makan secara itka. Ini kan berkaitan dengan walimah makan. Jadi itka itu ada yang mengatakan duduk bersandar dengan menopang ke tangan kiri. Nah, itu itka. Atau ada yang mengatakan itka itu duduk baselo. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mau duduk seperti apapun, kalau diniatkan supaya makan banyak, itu tercela namanya. Karena dulu tuh cari posisi kawan, kan itu. Dan bisa duduk, yang bisa bertambuh wak makan kok. Itu namanya duduk tercela. Pangana makan saya. Sama jo ibu-ibu hati-hati juga mencari posisi, cari posisi makan dan bisa sampai ronde. Ya, sampai dicalik di tuan rumah setengah jam yang lalu ibu tuh lucu pindah-pindah. Ini rondenya luncukui deh. Pertama makan nasi, kedua kolak, ketiga lamang tapai, sampai apa? Mako lah setengah jam alun juga menggari-gari. Pengana parui sah. Itu namanya duduk itka. Orang yang menghadiri walimah tujuan supaya bisa makan banyak tercela. Alah cik sebut paling tak dua cukup pulang soal. Indak dikicok sadonya. Ku sadonya kicok dari ujung ke pangkal. Buta-buta. Kita khawatir itu disebut itka karena pangana parui. Tak boleh itu, tercela namanya itu. Ya. Nah, kalau duduk itka itu, nah itu yang disebut basalo. Tapi Nabi biasanya beliau itu duduk ik'a. Dia ada duduk ik'a, ada duduk itka. Kalau ik'a itu Bu,
kaki belakang kau model kau. Jadi iku awak batumpu di atas tumi tu. Lutut model kau lutut. Sehingga kalau makan model itu, Nabi kan makan tamar duduknya ik'a Pak. Kalau tiba di awak makan model itu tuh tak bisa lama-lama dah. Tujuannya apa? Supaya ndak berpikir parui saja. Jadi sekali duduk makan, ndak lama dah duduk awak, tagak lah selesai. Supaya ndak makannya. Ya, kadang kawan kan memang dicari bana posisi dan kau bisa makan betambuh parui tanangan itu. Beko tiba tagak Pak, panjang balau sekali deh. Maka ndak parui lepan warna isi kan ini yang ndak boleh tercela ini. Ya, ada nama. Jadi ada duduk itka, ada duduk ik'a. Jadi apa yang disampaikan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang penting apa? Kalau kita duduk jangan pikiran tuh bahkan makan banyak, jangan. Itu tercela namanya. Nah, itu perlu dipahami kalau acara walimah. Ya. Kemudian terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab kalau ada. Di hadis 1081, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan pakai tangan kiri. Ya. Kalau bapak ibu pakai garpu, jangan garpu yang menyuap ke mulut. Garpu itu membantu saja. Contoh memacik daging, aku nama mengare. Tangga daging tadi itu, sendoknya kemari. Indak garpu yang kemari. Sebab kalau garpu dipegang tangan kiri, kemudian garpu yang memasukkan ke mulut, berarti itu gaya setan makan. Karena dia makan pakai tangan kiri, Pak. Setan makannya pakai tangan kiri, ndak boleh. Ndak boleh. Jadi hanya membantu tangan kiri itu. Sama jo macik galeh, ada model ikon. Dibantu, boleh kata ulama dibantu. Dek tangan kau memang kan lado apa saja, boleh dibantu. Pegang tangan kiri, tapi bantu dengan tangan kanan. Itu minum. Tapi kalau begini tetap kiri namanya. Tapi kalau dibantu, maka bantuan ini disebut tetap dia minum pakai tangan kanan. Karena memang kondisi tangannya kotor. Dulu pernah kita bahas. Tapi ada ulama yang berpendapat, tidak apa-apa kotor. Yang penting kita menjalankan sunnah, tidak minum pakai tangan kiri. Ada juga tuh. Makanya tidak boleh kita mengicek di orang tuh aja. Masa tangan kumuh pakai tangan kanan? Boleh, tidak ada masalah. Kemudian di hadis 1082-1083, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Jika salah seorang di antara kalian minum, jangan menghirup udara atau bernafas di dalam bejana, dan jangan pula meniup, makruh hukumnya. Karena ketika meniup, kuman yang ada di mulut akan masuk ke dalam minuman. Kalau seandainya bernafas, akan terjadi reaksi kimia antara H2O dengan CO2, sehingga minuman tadi bukan akan menyehatkan badan, justru mendatangkan penyakit kalau seandainya kita bernafas di dalam bejana. Ini penutup dari hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di bab walimah, yaitu bab makanan pernikahan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mengingat-ingatkan kembali supaya kalau kita menghadiri walimah, adab-adabnya tidak kita langgar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.